Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Extraordinary Adventure of Adele Blanks yang rilis di tahun 2010. Gimana lur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Suatu malam di kota Paris, Profesor Esperiandu sedang bereksperimen dengan kekuatan telepati. Tanpa sengaja ia menghidupkan telur dinosaurus yang tersimpan dalam museum. Hewan yang disebut pterodaktil itu pun menetas. Profesor mendapat ikatan batin dengan si burung, tapi ia tak mampu mengendalikannya. Burung itu kemudian lepas dan terbang bebas. Di sisi lain, seorang asisten negara merayakan kenaikan jabatannya di gedung opera. Ia kemudian membawa penari utama pulang untuk berha-he-ho. Namun, di tengah perjalanan, mobil mereka diserang oleh si burung besar. Mereka pun tewas. Sementara itu di bagian bumi yang lain, seorang jurnalis terkenal bernama Adele Blank sedang melakukan ekspedisi ke Mesir. Ia mencari sebuah artefak berdasarkan petunjuk dari buku Esperiandu. Tujuan Adele adalah untuk menyembuhkan adiknya yang sakit. Adiknya yang bernama Agathe saat ini sedang koma akibat kecelakaan olahraga. Adele merasa bertanggung jawab akan peristiwa itu. Adele bersama orang-orang pribumi menemukan situs tersembunyi, yaitu ruang kremasi mumi. Dengan kecerdasannya, Adele menyatukan petunjuk-petunjuk dan berhasil membuka pintu-pintu rahasia. Orang-orang pribumi ternyata mengkhianati Adele. Habis manis, sepah dibuang. Tapi mereka malah kena jebakan. Akhirnya mereka balik lagi mengikuti Adele. Mereka kemudian sampai di ruang utama, yaitu ruang harta karun. Adele menemukan apa yang dicarinya, yaitu peti seorang dokter kuno yang bernama Patmosis. Di situ, orang pribumi yang serakah terkena jebakan harta dan tewas. Tak disangka, profesor jahat bernama Deleveld sudah menunggu momen itu. Ia membawa pasukan untuk menangkap Adele. Ia berniat membunuhnya. Menjelang kematian, Adele meminta korek dan udut sebagai permintaan terakhir. Tiba-tiba, Adele menendang profesor dan kabur dengan membakar ceceran minyak di lantai. Namun, kobaran api ternyata mengejarnya. Adele dengan lincah melompat ke dalam peti Patmosis. Lalu peti itu jatuh ke saluran air bawah tanah. Untunglah air mengantar Adele ke permukaan sungai. Misi ekspedisi berhasil. Setelah tuntas di padang gurun yang panas, kita kembali ke Paris. Karena ikatan batin, pterodaktil mengikuti nalurinya hingga bertemu tuannya Profesor Esperiandu. Tak disangka, Pak Polisi datang untuk menginvestigasi. Kemudian tak sengaja mereka menemukan si burung yang sedang disembunyikan. Namun, mereka tak kuasa menghadapi burung segede itu. Oleh karena itu, mereka memanggil pemburu terkenal yang bernama Saint Hubert. Tiada hewan yang lolos dari bidikannya. Ia ditugaskan untuk membunuh si burung. Setelah semua kekacauan yang terjadi, esoknya Adele sampai di Paris melewati perjalanan jauh dari Mesir. Ia berhasil membawa peti Patmosis sampai ke rumah. Kemudian Adele mendapat kabar bahwa Esperiandu sudah ditangkap. Ini adalah berita buruk, karena hanya sang profesor yang tahu cara menyembuhkan adiknya. Adele menyamar sebagai pengacara untuk membawa profesor kabur, tapi usahanya gagal. Lalu ia menyamar lagi sebagai juru masak. Biarawati. Syukriya beta. Dan gagal melulu.
Ia harus berhasil karena besok Esperiandu akan dihukum mati. Adele yang putus asa kemudian mendapat kabar bahwa para ilmuwan berhasil memancing pterodaktil. Adele segera berangkat ke kebun raya untuk melihat burung itu. Dengan belayan lembut, ia berhasil menjinakkan burung. Ia berencana membawa pterodaktil untuk membebaskan profesor. Setelah melewati proses yang berat, esok paginya Profesor Esperiandu dibawa keluar untuk hukuman pancung. Inilah momen yang ditunggu Adele. Ia segera meluncur bersama pterodaktil dan melesat membebaskan profesor. Setelah itu Adele membawa profesor kabur ke kebun raya. Tetapi sang pemburu kebetulan melihat mereka. Beberapa saat kemudian mereka mendarat dan disambut oleh para ilmuwan. Namun, sang pemburu menemukan mereka. Ia menembak pterodaktil di dadanya. Karena ikatan batin, Esperiandu pun ikut terluka. Ilmuwan yang marah sontak mengusir si pemburu. Adele segera melarikan profesor, sementara para ilmuwan menjaga burung yang terluka. Setelah berharap-harap cemas, Adele dan Esperiandu sampai di rumah. Adele bergegas mempersiapkan ritual. Lalu sang profesor memusatkan kekuatan telepatinya hingga membuat benda-benda berterbangan. Sangat disayangkan, pterodaktil mengembuskan nafas terakhir. Esperiandu pun menyusulnya. Usaha terakhir sang profesor tidak sia-sia karena Patmosis berhasil dihidupkan. Namun, Patmosis memberitahu bahwa ia bukan seorang dokter melainkan ahli fisika. Harapan Adele untuk kesembuhan adiknya pun sirna. Patmosis kemudian menjelaskan bahwa kekuatan profesor tadi sudah membangkitkan orang mati sejauh 2 km. Adele pun teringat bahwa di museum dekat situ bersemayam mumi Raja Mesir yaitu Ramses II. Inilah harapan terakhir Adele. Setelah menemukan titik terang, malam harinya Adele dan Patmosis membawa Agathe untuk menyelinap ke dalam museum. Dengan kekuatannya, Patmosis membuka pintu-pintu. Ia pun menghajar para penjaga. Kemudian sampailah mereka di ruang mumi. Mereka membebaskan para pengawal raja. Lalu pengawal-pengawal itu membuka peti raja dengan kekuatan gaib. Raja Ramses berbicara dengan Adele. Ia setuju untuk menyembuhkan adiknya setelah melihat Adele menangis. Thank you. Dokter pribadi raja kemudian memeriksa Agathe. Lalu mereka membaringkannya di altar batu. Setelah itu raja mentransfer kekuatannya melalui bibir Agathe. Tak lama kemudian Agathe siuman dan Adele segera memeluknya. Karena misi ini berhasil, Patmosis pun mengucapkan salam perpisahan. Di akhir cerita, Adele mengambil cuti untuk liburan panjang. Ia akan berangkat dengan sebuah kapal pesiar. Namun, Profesor de Leveld juga ada di pelabuhan itu. Tampaknya ia merencanakan hal jahat lagi. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Extraordinary Adventure of Adele Blanks yang rilis di tahun 2010. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!